Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan dari fawaid hadis dari hadis Abu Hurairah, ana ingatkan kepada antum semua bahwa sekarang kita masuk ke malam 30 ya dari bulan Zulqa'dah ya, besok tanggal 30 bulan Zulqa'dah. Kemudian setelah itu lusa itu masuk tanggal 1 Zulhijjah, dan itu merupakan bulan yang sangat istimewa hari-harinya, terutama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan layalin 'ashr, sumpah Allah dengan 10 malam, adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah tafsirnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Mujahid, dan ini tafsir salaf. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu sesuatu yang besar, yang agung. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, bersumpah dengan sesuatu yang besar. Nabi SAW bersabda tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih utama, yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasul, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah demikian juga dengan jihad fi sabilillah? Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, demikian juga dengan jihad fi sabilillah. Jadi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan amal solehnya ulama bilang bentuknya umum. Amal soleh apa saja, tidak ada pengkhususan. Ya, baca Quran,
sedekah, zikir, puasa, ya, umrah, haji, itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kemudian Rasul berkata, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali, kata Rasul, seseorang yang keluar berjihad, dirinya keluar, kemudian dia infakkan semua hartanya, kemudian tidak pulang lagi, kata Rasul, wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Nah, baru tuh seimbang. Nah, ini menunjukkan, ikhwan yang Allah muliakan, bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah musim kebaikan. Ini merupakan keberkahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Nabi Muhammad pendek kalau dibandingkan dengan umur-umur dari umat-umat terdahulu. Tapi Allah kasih keberkahannya. Allah jadikan beberapa musim yang amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah, dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh kita sia-siakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ulama berkata bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini siang-siangnya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, lebih utama daripada siang-siang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi sangat utama sekali. Oleh karena itu kita diingatkan kembali oleh para ulama, dan ana sampaikan di sini, kita harus memperhatikan musim yang besar ini, ya. Banyak orang yang lalai. Ulama bilang, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, banyak sekali orang yang lalai akan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dianggapnya hari-hari biasa, padahal hari-hari yang besar. Kemudian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada tanggal 9, ada hari Arafah, ya. Yang puasa atau orang yang tidak menunaikan ibadah haji disyariatkan puasa, yang puasanya itu pahalanya menghapus 2 tahun, 1 tahun sebelum, 1 tahun setelah. Kemudian juga tanggal 10-nya Yaumun Nahr, ada hari Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, ya. Oleh karena itu bagi yang mampu sangat ditekankan sekali untuk nyembelih hewan kurban. Sebagian ulama malah mewajibkan, seperti Syekhul Islam Taimiyah, dia cenderung kepada pendapat yang wajib, ya. Dan di tanggal 10 itu, ya, itu syiar yang sangat besar dari syiar Islam, yakni berkorban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walak, Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Bersembelih. Yang diinginkan adalah syariat penyembelihannya. Oleh karena itu kurang pas kalau antum kirimkan sembelihan, ya, duit sembelihan kurban di luar kota, ya, misalkan kirim ke daerah dengan alasan di sana orangnya tidak pernah makan daging. Kalau antum mau ngirim daging, jangan nunggu Idul Adha, ya, kirim di bulan-bulan biasa. Idul Adha ini syariat penyembelihan, ya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kalau antum isi kulit sesembelihan itu dengan uang penuh, kemudian disedekahkan, lebih utama nyembelih hewan kurbannya, ya. Dan hikmah dari penyembelihan itu bukan makan,
bukan dagingnya, bukan. Ya, hikmah yang paling tinggi adalah syiar sesembelihan itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallaha luhumuha, daging-dagingnya dan darah-darahnya tidak sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Jadi syariat sembelihannya itu supaya keluarga menyaksikan, kaum muslimin menyaksikan syiar besar, ya. Oleh karena itu ikhwannya Allah menjadikan bagi yang mampu, ya, hendaknya menyembelih hewan kurban. Dan mulai tanggal 1 perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul bersabda, apabila masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, jangan cukur rambut, jangan gunting kuku. Cukur rambut dan gunting kuku yang dimaksud adalah si pengkorban, mudhahi, bukan rambut dan kuku kambingnya. Anda pernah dengar kajian, ya, itu ceramah bilang ketika Anda mau berkorban, kuku kambing jangan dipotong. Dengan hadis ini nggak ada kaitannya sama sekali, ya. Yang dimaksud larangan memotong kuku dan mencukur rambut si mudhahi, orang yang berkorban, bukan kuku kambing, ya. Yang kedua, yang kena larangan adalah yang berkorban saja, adapun keluarganya tidak kena larangan. Istrinya, anak-anaknya, dan siapa yang ada di rumahnya tidak kena larangan. Istrinya misalkan mau nyukur rambut, misalkan panjang sekali, boleh cukur, ya. Mau gunting kuku, boleh. Begitu juga anak-anaknya. Larangan ini untuk yang berkorban, ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit yang diingatkan, ya, untuk memasuki bulan Dzulhijjah. Tinggal 1 hari lagi, insyaallah taala kita akan berjumpa dengan musim yang sangat besar. Nah, perbanyak ibadah, sedekah, ya, kemudian zikir, ya, baca Quran, puasa, pahalanya sangat besar, ya. Jihad tidak bisa menandinginya, kecuali jihad dia keluarkan semua, infakkan hartanya, kemudian dia meninggal, nggak balik lagi, ya. Besar sekali musim ini, musim yang sangat besar. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu dalam hadis Abu Hurairah yang kita bahas dari Sumai Maula Abi Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham dari Abi Salih As-Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang fuqara muhajirin yang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya Rasulullah, qad zahaba ahlud duthur bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Qala wa ma dzaka? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yu'tikuna kama wa yu'tikuna wa la nu'tik wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, atau kebalik, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tikuna wa la nu'tik. Kemudian Rasul berkata, faqala Rasulullah SAW, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala
ya Rasulullah, qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina marrah. Ini hadis sampai 3 pekan kita bahas ini ya, atau lebih. Baik, insyaallah ini pekan terakhir kita bahas fawaidnya ya. Dalam pertemuan yang lalu, ikhwan yang Allah muliakan, di faedah yang ke 11 ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan fadilat hadzal dzikr khalfa salawat. Jadi keutamaan zikir ini setelah salat ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, atau subhanallah wallahu akbar walhamdulillah. Kemudian di hadis riwayat Imam Muslim disebutkan ya, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99. Barang siapa yang bertasbih, menyebut nama Allah, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, dan itu 99. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sempurna 100 kali. Rasulullah SAW berkata, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Jadi hadis ini sangat tinggi sekali, keutamaannya sangat besar sekali. Dan di faedah yang ke-11 ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan 4 jenis ya, 4 cara mengucapkan zikir ini setelah sholat. Yang pertama, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali ya, berarti jumlahnya 99 ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya. Ditutup dengan la ilaha illallah, bukan ditutup, disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua ya adalah mengucapkan subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Kemudian Allahu akbar 34 kali. Ya. Dan ini juga hadisnya dari Imam Muslim di kitab Al-Masajid wa Mawadhi'us Shalah, bab istihbabu zikr ba'da shalah wa bayanu sifatihi, nomor 596. Tata cara seperti ini: subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali ya. Kemudian cara yang ketiga, mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Kalau dijumlah berapa jumlahnya? Iya, jumlahnya 30. Dan ini ada di hadis riwayat Bukhari nomor 6339 dalilnya. Kemudian cara yang keempat ya adalah kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 25 kali. Yang jumlahnya kalau dikalikan menjadi 100 juga ya. Dan ini ada di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasai okay? Dari hadis
Ibnu Umar. Ini semuanya ada dasarnya. Ini 4 cara ini bisa kita lakukan. Kalau kita ingin mengikuti betul-betul sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kadang kita lakukan yang pertama, kadang kita lakukan yang kedua, kadang kita lakukan yang ketiga, kadang kita lakukan yang keempat, daripada melakukan satu dari 4 cara ini. Karena kalau misalkan seseorang terbiasa dengan satu saja, satu cara, nanti seperti alat otomatis sudah. Kadang ngelamun, tapi kalau kadang ini, kadang itu, ya, ini banyak faedahnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ada 3 faedah. Ya, faedah yang pertama, tahqiqu ittiba'is sunnah. Tahqiqu ittiba'is sunnah. Jadi merealisasikan, betul-betul mewujudkan ittiba' sunnah. Kenapa? Lianna sunnata waradat ala hadha wa hadha, fa idza ataita marratan bihadha wa marratan bihadha ittaba'ta sunnah. Karena sunnah yang ada contoh dari Rasul kadang 1, kadang 2, kadang 3, kadang 4, enggak satu kaifiyah. Dan beliau berkata, apabila kau melakukan kadang A, kadang B, ittaba'ta sunnah, berarti kau sudah mewujudkan sunnah, merealisasikan sunnah, mengikuti sunnah. Ya. Tayyib. Yang kedua, al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, kita mengamalkan semuanya ini, hifdzus sunnah, menjaga sunnah. yakni alla tunsas sunnatu tsaniyah, li'annaka idza hajarta as-sunnata tsaniyah waqtasarta ala wahidatin nasita tsaniyah. Jadi ketika Anda melakukan A, B, C dan D tadi, 1, 2, 3 dan 4 tadi, berarti Anda sudah menjaga sunnah. Karena kalau kita membatasi salah satunya, sunnah akan lupa atau dilupakan. Karena dengan salah satu saja yang lain apa? Lupa. Ya, dengan berjalannya waktu panjang akan lupa. Tidak ingat kalau dalam zikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah dan Allahu akbar itu ada 4 cara. Ketika satu saja kita pakai, yang lain lupa. Ya. Nah, dengan kita mempraktekkan semuanya, maka tidak akan lupa. Misalkan subuh kita gunakan yang 1 misalkan, zuhur agak sibuk nih misalkan gitu ya, 10 misalkan subhanallah 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 10, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, ya kan. Asar ganti lagi boleh, atau misalkan 1 hari ini dulu, besok ganti, bebas, luas. Ini semuanya ada contoh dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita tujuannya menjaga sunnah. Lihat, walaupun ini sunnah dianggap oleh sebagian orang ringan, enteng, kecil, tapi bagi ahlu sunnah tidak ada sunnah yang kecil. Ya, sekecil apapun itu sunnah Rasul besar, dan kita mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengamalkan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, dan semoga Allah tumbuhkan kecintaan kita kepada sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh kita menyepelekan sunnah sekecil apapun. Yang ketiga, ihdarul qalbi.
Yang ketiga fungsinya adalah menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Jadi hati itu hadir, sadar, ya. Kalau misalkan kita membaca beragam, ya, maka kita akan konsen. Ini nih 10 dulu, ini 3 gitu. Ini digabung. Konsen tidak, akhi? Konsen. Beda dengan yang tadi, yang ngambil satu saja. Itu tidak konsen kadang. Jadi sudah menjadi kebiasaan, ya. Dan ini akan apa? Ini akan membuat dia menjadi seperti mesin, alat mekanik, ya, otomatis, ya. Sama seperti doa istiftah, ya kan, macam tuh. Syekh Albani rahimahullah di kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa bacaan tahiyat. Jadi faedah dalam kita membaca semuanya dan beragam itu 3. Yang pertama, tahqiqu ittiba'i as-sunnah. Tahqiqu ittiba'i as-sunnah. Jadi mewujudkan ittiba' sunnah betul-betul. Yang kedua, hifdzus sunnah, menjaga sunnah. Yang ketiga, ihdarul qalbi, menghadirkan hati, ya. Nah, juga ketika ngaji juga menghadirkan hati harus, ya. Karena kalau dulu kita punya salah satu guru, kalau lagi ngaji itu Syekh bilang, kunu ma'ana bi qulubikum wala bi abdanikum faqat. Antum duduk bersama kami dengan hati kalian, jangan dengan jasad saja. Karena ada sebagian kita duduk di majelis pikirannya nasi goreng, sambal, pikirannya di rumah, ya. Badannya betul sama kita, ya. Nah, ada masalah ikhwan yang Allah muliakan. Ada masalah yang harus dibahas. Nulahidhu di halaman 508 bagi yang punya kitabnya, ya. Nulahidhu fi ba'dil wujuh anna alfadhaha aqallu min ba'din wa ma'lumun anna al-akthara alfadhan aktharu ajran fahal naqul hatta walau ataita bil aqal alfadhan tudrikul ajra bin niyyah. Lihat, ini masalah. Antum lihat zikirnya macam-macam, ada yang panjang, ada yang lebih pendek, ya kan? Seperti yang subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini lebih pendek daripada yang lainnya. Di sebagian wujuh ada yang lebih pendek dan sudah merupakan hal yang maklum. Kalau lafadznya lebih panjang, pahalanya lebih banyak, ya. Apakah boleh kita berkata, kalau engkau melakukan membaca zikir yang lebih pendek lafadznya, mendapatkan pahala juga dengan niat? Kita lihat jawaban Syekh. Al-jawab, ihya'us sunnah afdalu minal adad. Ini kaidah. Ihya'us sunnah afdalu minal adad. Menghidupkan sunnah lebih utama daripada bilangan, ya. Walaysa kullu ma kathura fahuwa afdal. Tidak harus sesuatu yang banyak itu lebih utama. Bal kullu ma kana atba' lis sunnah fahu afdal. Tetapi yang lebih mengikuti sunnah ini yang lebih utama. Jadi orang, ikhwan, yang menggunakan satu cara saja dengan orang yang kedua
yang menghidupkan sunnah dengan membaca semuanya, kadang A, kadang B, kadang C, kadang D, kadang 1, kadang 2, kadang 3, kadang 4. Mana yang lebih utama? Yang kedua. Ya, ini kaidahnya. Ihya'us sunnah afdalu minal adad. Menghidupkan sunnah lebih utama daripada jumlah, bilangan. Ya, tidak semua yang banyak itu lebih utama. Yang lebih utama itu yang lebih mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih bisa mewujudkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini lebih utama. Oleh karena itu sunnahnya kita ganti-ganti, ya, jangan satu saja. Ara'aitum law anna ahadan minan nas, tidakkah engkau lihat jika ada satu manusia yang berkata, uridu an utila fi sunnatil fajri fi qiraatiha wa ruku'iha wa sujudiha wa qiyamiha. Jadi ada orang ngomong, anak akan memperpanjang salat subuh, salat sunnah subuh, bacaannya, rukuknya, sujudnya, berdirinya. Wa akhar yaqul, kemudian yang lain berkata, ukhaffifuha muqtasiran ala ma warada. Adapun ana, aku akan ringankan, aku akan melakukannya sesuai dengan apa yang datang dari contoh Rasulullah SAW. Mana yang lebih bagus? Yang kedua. Mana yang lebih utama? Yang kedua, walaupun sedikit, karena ada contoh Rasul kita SAW sholat sunnah fajar itu sangat ringan. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas, dan sholatnya dengan takhfif, dengan ringan. Ini sunnahnya. Kalau ada orang, anak akan baca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca setengah Al-Baqarah, ya, habis komat, ya. Nah, atau janganlah, anak baca surat An-Naba misalkan, ya, atau anak baca surat Al-Hadid, atau anak baca surat Qaf, keduanya surat Al-Jumu'ah, ya, boleh, tetapi mana yang lebih utama? Yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Lihat, walaysa kullu ma kathura fahuwa afdal. Tidak semua yang banyak itu lebih utama. Tidak semua yang banyak lebih utama. Tapi yang mengikuti sunnah Rasul itu lebih utama. Ini yang harus ada pada pikiran kita dan hati kita. Oleh karena itu, ketika orang tawaf, ikhwan yang Allah muliakan, tawaf, ya, habis tawaf, selesai di putaran yang ketujuh, kemudian mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, kemudian bagi laki-laki ditutup lagi pundak kanannya, sholat 2 rakaat yang ringan. Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Kafirun, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Selesai, tidak doa, langsung ke belakang minum air zam-zam. Kemudian setelah selesai, kalau bisa kembali lagi, kalau nggak bisa lanjut ke sofa, bukit sofa untuk sa'i. Banyak sekali orang yang tidak mengikuti sunnah di sini. Kadang sholatnya panjang, setelah sholat berdoa lama di situ, padahal nggak dicontoh. Dan ini yang menyebabkan berdesak-desakannya manusia di tempat tawaf, di antaranya penyebabnya. Selain banyak, coba kalau ngikutin sunnah semua, enak nggak? Oh enak, akhi. Ya, jangan doa dulu, tidak dicontohkan.
buat orang yang tawaf. Nanti doa di sofa, justru di sofa berdoa orang cepat sekali di situ. Kebalik-balik orang kalau nggak sesuai sunnah. Subhanallah. Makanya sesuatu yang dibangun di atas syubhat, di atas ketidaktahuan, ya, itu nanti kata guru kita syubhatnya beranak pinak tuh. Iya kan? Subhanallah. Jadi sunnah ini penting, walaupun kecil, kelihatan kecil, penting. Kita jangan lihat sedikitnya, tapi ngelihat ikut sunnah atau tidak. Sunnah Nabi yang mulia luar biasa, akhirnya. Tetapi banyak yang menyelisih sunnah Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam karena mendahulukan perasaan, mendahulukan akal, dan seterusnya. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, walihada naqul ittiba'us sunnati afdalu min ghairihi walau kathura. Ini harus dicatat. Mengikuti sunnah lebih utama dari selainnya walaupun banyak. Mengikuti sunnah lebih utama dari selainnya walaupun banyak. Ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Allah ingin uji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Lihat, Allah ingin menguji kepada kita semua, siapa di antara kita semua yang ada yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya ketika beliau berkata tentang ayat ini, mengomentari ayat ini, beliau katakan akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling shawab. Ada yang bertanya kepada Fudail bin Iyad, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh? Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling shawab? Beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan shawaban, fal khalisu ay yakuna lillah was shawabu ay yakuna ala sunnah. Beliau berkata, sesungguhnya amalan itu apabila khalis, tidak shawab, tidak diterima, dan apabila shawab tidak khalis, tidak diterima. Amal itu harus didasari dengan khalis dan shawab. Khalis itu karena Allah, shawab itu sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perhatikan keikhlasan kita dan ittiba kita kepada sunnah Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kaidah, kata beliau, wa hadhihi qaidatun anna ittiba'as sunnah afdalu min kathratil amal, bahwa mengikuti sunnah lebih utama daripada banyaknya amalan. Ini dicatat nih, dicatat dengan tinta emas, ya. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, ini kaidah kata Syekh Utsaimin, hadhihi kaidah, ini kaidah anna ittiba'as sunnah afdalu min kathratil amal. Catat, catat di depan buku kita gede-gede, anna ittiba'as sunnah afdalu min kathrati al amal. Tulis di status, kan sekarang zamannya status, ya kan? Anna ittiba'as sunnah afdalu min kathratil amal, bahwa mengikuti sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada banyak amalan. Karena Allah apa? Berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya siapa di antara kalian yang paling mengikuti, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, bukan yang paling banyak.
tapi paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, alladzina yaqumuna al-laila kullah aw alladzina yaqumuna ba'd al-lail la syakka anna ats-tsani afdal. Contoh yang lain, orang sholat malam, menghidupkan semua malamnya, awal malam sampai pagi untuk sholat. Yang kedua, sebagian malam saja dia sholat. Mana yang lebih utama? Yang sebagian malam, subhanallah. Padahal lebih sedikit, ya kan? Subhanallah. An ittiba'a sunnah afdalu min kathratil amal. Dan sunnah ini pertengahan, akhi. Jadi kalau antum mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum itu berada di jalur tengah, wasat. Tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri, tidak. Dalilnya apa? Hadis Anas bin Malik. Dia kabarkan dalam hadis Bukhari, ada 3 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Lihat, istri-istri, bukan satu. Mendatangi istri-istri rumah Nabi Muhammad SAW, ditanya tentang ibadah Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling tahu tentang ibadah Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka merasa ibadah Nabi itu sedikit. Di hadis itu dikatakan ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggapnya sedikit. Nah, ketika mereka menganggapnya sedikit, ikhwannya Allah, ya kan, mereka kebalik pada diri mereka sendiri. Mereka tahu kalau Nabi sudah diampuni dosanya. Kemudian mereka bilang, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, di mana kedudukan kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Akhirnya mereka ingin melakukan ibadah yang enggak ada contoh. Kata mereka, adapun saya akan sholat malam terus tidak tidur. Yang satunya, adapun saya puasa terus tidak buka. Yang satunya, adapun saya akan jauhi wanita, tidak nikah. Ya, maksudnya apa tuh? Ingin fokus ibadah. Nabi SAW ketika mendengar tentang perkataan mereka itu, diam atau mengacungkan jempol atau menyalahkan. Tidak diam, tidak juga mengacungkan jempol. Tak diam saja Rasul. Tidak juga, wah bagus kalian, masya Allah, umatku, masya Allah, kreasi. Enggak. Nabi SAW mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang berkata demikian dan demikian? Adapun aku, kata Nabi, demi Allah, innila akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku paling takut kepada Allah daripada kalian. Aku paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Ini ikhwan, perkataan Nabi SAW ini, ya, ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih takut dan yang paling bertakwa kecuali siapa? Nabi SAW. Kemudian Nabi bilang, tapi aku puasa, aku juga buka, aku sholat, aku juga tidur, dan aku menikahi wanita. Kemudian Rasul bilang, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku. Perhatikan, lingkari kalimat sunnati. Barang siapa yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku. Di sini sebutkan, akhi. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran, ikhwan. Sunnah ini pertengahan. Ada di sana orang, ya, yang ingin sholat malam terus, nggak tidur-tidur. Bagus tidak? Tidak bagus. Ini ekstrim. Ada yang ekstrim kiri, ya, ekstrim kiri kita bisa sebutnya. Ada yang satunya lagi tidur mulu, nggak ibadah-ibadah, ya.
Tapi Rasul sholat, Rasul tidur. Di satu sisi ada orang yang puasa terus, tidak buka-buka. Di sisi lain buka mulu, nggak puasa-puasa. Ya. Ada orang yang satu nggak mau nikah-nikah, ingin ibadah sudah, nggak mau direpotkan sama urusan istri, anak, keluarga, ibadah. Di sisi lain ada orang nikah mulu. Ya, mana yang bagus? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak? Dan Rasul bilang, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Nah, itu ikhwan. Nah, sudah isya belum? Sudah masuk? Ini ada ikhtilaf ini belum? Ini sudah. Sudah. Ya, azan dulu ya. Baik. Azan dulu insyaallah, habis itu kita lanjutkan. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, ternyata malam ini hanya membahas faedah yang ke-10. Itu pun belum semuanya. Ya. Jadi saya minta maaf. Insyaallah pekan depan lanjutkan faedah berikutnya insyaallah, ya. Jadi tidak buru-buru, ya, insyaallah taala. Ana lihat banyak pertanyaan yang penting, jadi kita akan bahas pertanyaan dan jawabannya insyaallah. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa mengangkat tangan setelah sholat wajib, apakah hal tersebut mengikuti sunnah? Nah, ini bagus sekali. Kalau antum sudah bertanya apakah ini mengikuti sunnah atau tidak, ini sudah bagus, ya. Jadi perhatian dengan sunnah ini penting, sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam ahlus sunnah yang sesungguhnya, ya. Karena sekarang ini ahlus sunnah wal jamaah semua mengklaim ahlus sunnah. Kullun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqirru bidzaka. Semua mengklaim ada kaitannya dengan Laila, sedangkan Laila tidak mengakuinya. Semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ya. Bahkan yang jauh dari sunnah dia bilang terdepan ahlus sunnah, padahal banyak bid'ah. Dan yang ikut, yang betul-betul ahlus sunnah dituduh macam-macam. Baik. Tentang mengangkat tangan setelah sholat wajib atau secara umum, ikhwan Allah muliakan. Tentang mengangkat tangan ini ada 3 kaidah. Kalau antum paham ini tidak susah memahami tentang mengangkat tangan. Jadi kata ulama seperti Syekh bin Baz, Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya, dari perkataan mereka Anda simpulkan tentang mengangkat tangan ini, yang pertama, di tempat-tempat kondisi-kondisi, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan mengangkat tangan, kita angkat tangan. Yang kedua, di tempat-tempat, di kondisi-kondisi di mana Rasulullah SAW tidak mencontohkan mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan, ya. Kemudian yang ketiga, di selain tempat, di selain dari 2 hal yang disebutkan, itu bebas, boleh mengangkat tangan, boleh tidak, tetapi dianjurkan mengangkat tangan. Untuk memahami ini juga ada muqaddimah yang harus dipahami. Sunnah itu ada 2, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Sunnah fi'liyah itu sunnah-sunnah yang dicontoh, ada contohnya, Rasul mengerjakan, Rasul melakukan, kita lakukan, fi'il, perbuatan. Apa yang dicontoh sunnahnya, kita mencontoh dengan melakukannya. Yang kedua, sunnah tarkiyah, sesuatu yang tidak dicontoh sama Nabi, maka sebaik-baik umatnya
tidak ngarang-ngarang, tidak melakukan. Karena apa? Yang tidak dilakukan sama Nabi SAW juga sunnah untuk tidak melakukannya. Contoh ikhwan, contoh azan dan qomat adanya di mana? Adanya di sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba antum azan jam 9 pagi di sini, siapa yang mau besok azan? Enggak, pakai mic, pakai toa, azan jam 9. Saya yakin digeruduk orang akan bilang, kenapa azan? Antum bilang, ana mau sholat duha. Kata mereka, bahlul ente, kan gitu. Kenapa tidak ada azan? Rasul sudah contohkan. Nggak ada contoh dari syariat untuk melakukan azan di sholat duha, ya. Nah, kembali ke masalah ini, ikhwan. Di tempat-tempat, di kondisi-kondisi, di waktu-waktu Rasul angkat tangan, kita angkat tangan. Contohnya yang Rasul angkat tangan kapan, ikhwan? Enggak. Di kunut, kunut witir, kunut nazilah, ya, angkat tangan. Kemudian istisqa, bahkan sampai kelihatan ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibtihal begini. Ketika di Safa Marwah angkat tangan, maka kita ngangkat tangan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam angkat tangan. Di tempat-tempat, di kondisi-kondisi, di waktu-waktu dalam hal yang Rasul SAW tidak angkat tangan, kita tidak angkat tangan. Contoh, kita tidak angkat tangan ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat itu Rasul berdoa begini atau tidak? Tidak. Justru yang dicontohkan satu jari. Bahkan ada hadisnya ketika yang begini dimarahi, ya, begini. Kita doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, misalkan contohnya. Pakai ini. Satu jari. Ada yang Allahumma ighfir lil muslimin. Ini tidak sesuai sunnah. Justru yang sesuai sunnah begini, dan begini bukan sedang nunjuk-nunjuk Allah, bukan. Ya, ini karena sunnahnya begini. Contoh yang lain yang tidak ada dicontohkan sama Rasul angkat tangan, di antaranya kata Syekh Utsaimin, setelah sholat fardu. Enggak ada keterangan setelah sholat fardu angkat tangan, ya, nggak dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga itu selain dari dua yang tadi, kondisi selain dua tadi, antum bebas, boleh berdoa angkat tangan, boleh tidak. Minta sama Allah, boleh enggak kita minta begini, ya Allah, boleh tidak? Boleh. Tapi yang lebih bagus ngangkat tangan. Kata Allah, innallaha hayyun karim, Allah itu maha malu dan karim, Allah maha dermawan. Yastahyi min abdihi idza rafa ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu dari hambanya ketika berdoa menengadahkan kedua tangannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkannya. Ya, dari hadis ini ulama berkata bahwa di antara hal yang bisa dengannya orang dikabulkan doanya ketika berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan ini antum bisa lakukan tuh dari 24 jam yang ada, banyak sekali. Kapan? Ketika duduk angkat tangan, ketika ingat berdoa di kasur angkat tangan, ketika lagi duduk di bawah pohon angkat tangan, iya kan? Iya, betul kan?
Kalau di WC jangan. Ya, ketika lagi safar, naik pesawat berjam-jam, lagi pada tidur orang, kita bangun, angkat tangan, berdoa sama Allah, ya Allah, hamba ini dhaif, hamba minta ini, minta itu, minta sama Allah. Kesempatan lagi safar, di kereta, doa, ya, daripada main game, doa, ya Allah, gitu ya. Baca buku, doa sama Allah, ya Allah, ya Rabbi. Lihat, nggak benar kalau ada yang mengatakan itu orang-orang yang katanya sunnah nggak pernah angkat tangan, nggak pernah doa setelah sholat, justru paling banyak doanya. Ya, di malam hari antum angkat tangan. Habis sholat di antara, ya, angkat tangan banyak, subhanallah. Ya, jadi ini 3 kaidah yang harus dipahami. Insya Allah nggak bingung kan? Ya, dan angkat tangan sampai antum keplek nggak apa? Ya, capek. Kata siapa nggak angkat tangan? Dan ketika kita berdoa hanya kita dengan Allah saja, lebih ikhlas. Ya. Apakah harus menghadap kiblat, Ustaz? Nggak harus ngadap kiblat. Tapi sebagian ulama itu mengistihbabkan menghadap kiblat. Mohon bertanya, bagaimana hukumnya apabila berzikir setelah sholat subhanallah akhirnya ditambahkan subhanallahil azim, alhamdulillah akhirnya ditambahkan alhamdulillahirabbil alamin? Mohon penjelasannya. Jangan, kita melakukan yang sesuai dengan yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibnu Umar juga ketika bersin alhamdulillah saja. Ketika ada orang mengucapkan alhamdulillah kemudian bersolawat, kata sahabat, kami juga bersolawat. Tapi ketika mengucapkan bersin itu cukup alhamdulillah saja. Itu sunnahnya. Mohon nasihatnya, Ustaz, sangat berat bagi anak untuk belajar bahasa Arab. Anak sudah beli buku PBNS karya antum, sudah 3 pekan saya belum buka lagi semenjak beli. Subhanallah. Iya. Ya, kalau karena sibuk nggak apa-apa. Tapi kalau karena putus asa jangan. Ya, orang Islam nggak kenal putus asa. Ya. Berarti kalau misalkan mentok, siasati lagi. Caranya pelan-pelan. Ketika mentok, antum jangan lanjutkan. Dan minum dulu, minum susu, ya, istirahat gitu. Wajar. Belajar itu agak ada mentoknya, wajar. Ya, diam dulu. Atau ulangi lagi dari pelajaran pertama. Gitu, ulangi gitu. Terus dikit-dikit. Minimal sehari 15 menit, ya, sehari 15 menit, besok 15 menit lagi, diulang-ulang begitu. Jangan ambil banyak, tapi apa? Nggak paham semuanya. Jadi ilmu itu dikit-dikit, pelan-pelan. Ngapalin juga begitu. Oleh karena itu ulama bilang izdihamul ilmi fi sam'i mudillatul faham. Ya, ini kaidah. Banyaknya ilmu yang masuk pada pendengaran, jadi banyaknya ilmu yang kita ambil itu bisa menyesatkan pemahaman. Artinya apa? Justru nanti nggak paham semuanya. Kata ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Yang menuntut ilmu, menggapai ilmu sekaligus, hilang sekaligus. Oleh karena itu pelan-pelan, sehari sedikit, lama-lama jadi bukit. Betul kata ulama, nasihatnya Masya Allah. Dan ini terbukti ketika kita kuliah kan. Waktu kuliah itu ada SKS istilahnya kan, sekolah apa SKS itu? Sistem kebut semalam, sebagainya sesubuh lagi. Iya, itu bisa akhi, wallah akhi, ana sama kawan-kawan
ketika mau kuliah ya, yang males ya, segini bisa kita kuasai. Ada di sini sambil ngopi kawan-kawan itu, kadang nggak tidur kalau besoknya ujian. Saya datang kertas ujian ditulis, itu masuk semua. Selesai tulisan ditaruh ke dosen, bubar juga yang dari sini. Man rama anhu jumlatan, man rama ilma jumlatan, zahaba anhu jumlatan. Ya itu. Jadi pelan-pelan akhi, jangan putus asa. Dan belajar itu ibadah, ya, belajar ibadah. Jika kita ingin berkorban untuk ibu yang sudah meninggal, namun kita sendiri belum berkorban, apakah boleh? Ini ada beberapa pertanyaan yang sama tentang berkorban, ikhwan ya. Di antaranya ini, apakah ada hadis bahwa bisa berkorban atas nama yang sudah meninggal? Syukran. Tayyib, ikhwan ya Allah muliakan. Tidak ada hadis keterangan yang menjelaskan Nabi SAW berkorban untuk Hamzah bin Abdul Muttalib, untuk keluarganya, ya, untuk istrinya Khadijah. Tidak ada. Berkorban itu untuk diri sendiri dan untuk keluarganya, ini boleh. Sebagian ulama membolehkan berkorban untuk si mayit, untuk yang meninggal. Sebagian ulama membolehkan, tapi sunnahnya berkorban untuk diri sendiri dan keluarga. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW berkorban dengan 1 ekor kambing untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau. Yang kedua, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau pernah berkata bahwa seseorang laki-laki di masa Nabi SAW itu berkorban untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Dan yang berkorban itu adalah, kata ulama, qayyimul bait. Apa itu qayyimul bait? Kepala rumah tangga atau yang mampu, ya, itu yang berkorban. Makanya kita dapati istri-istri Nabi SAW mencukupkan dengan korbannya Nabi Muhammad SAW. Jadi istrinya nggak berkorban, cukup dengan korbannya Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan ada yang berkata mungkin istri Nabi miskin makanya nggak berkorban, salah akhi. Ada di antara istri Nabi yang kaya. Contohnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya kayaknya dalam artian bisa berkorban. Aisyah radhiyallahu anha pernah dimintai oleh Barirah untuk membayar sekitar 9 uqiyah untuk menebus dirinya kepada tuannya. Barirah ini budak, kemudian mengadakan apa ya, mukatabah, ya, artinya dia ingin nebus dirinya sendiri kepada tuannya supaya merdeka. Tuannya mensyaratkan bayarnya 9 uqiyah. Datang ke Aisyah, Aisyah bantu dengan syarat walaknya kepada Aisyah. Dan hadisnya kan panjang, di hadis muamalah, nanti ada di Umdatul Ahkam, insyaallah kita bahas, cuma kayaknya lama ini. Nah, itu dalam bab kitab dalam masalah muamalah. Kemudian ulama berkata 9 uqiyah itu, ya, itu sekitar 360 dirham. Karena satu uqiyahnya berapa? 40 dirham. Nah, 40 kali 9 360 dirham. Dan harga kambing di masa itu, kata ulama, kata Syekh Utsaimin, itu satu kambingnya 10 dirham. 10 dirham harga kambing. Tahunya dari mana? Tahunya dalam masalah zakat, masalah jubron. Ya. Nah, jadi harga kambing itu 10 dirham. Aisyah kalau tidak menebus Barirah, itu bisa beli kambing berapa tuh? 9 uqiyah. 36 kambing.
tapi tidak melakukan udhiyah, mencukupkan dengan udhiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Caranya gimana ikhwan? Caranya ketika kita berkorban, misalkan siapa nama antum, akhi? Saya lupa. Adi punya istri, alhamdulillah udah nikah. Ada yang belum nikah? Segera nikah, akhi. Punya anak kan? Nah, misalkan Ahadi punya istri, kemudian anaknya banyak, misalkan 10 misalkan. Nah, berkorban dengan satu kambing, beliau niatkan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Boleh nggak yang meninggal dimasukkan? Boleh. Untuk kakeknya yang udah meninggal, neneknya udah meninggal, untuk bapaknya, boleh. Makanya ketika kita berkorban, ya, Syekh Utsaimin pernah ditanya apa yang diucapkan ketika menyembelih hewan korban. Dia menjawab, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa lak, Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Hafal kan? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahumma ya Allah, hadza minka, ini dari engkau ya Allah. Diingatkan bahwa kambing ini dari siapa? Allah. Ini rezeki dari Allah. Hakikatnya ikhwan yang Allah muliakan, yang kita sembelih itu dari Allah. Allah kasih rezeki dari sejak kita berada di perut ibu sampai sekarang nggak terhitung. Kita keluarkan sedikit dari rezeki yang Allah berikan pada kita, itu pun untuk kita. Allahumma hadza minka, untuk dari engkau ya Allah, walak, dan aku persembahkan untuk engkau, wallahumma hadhihi anni wa an ahli baiti, ya Allah, ini dari untukku dan untuk keluargaku semua. Jadi masuk dengan apa yang kita niatkan. Yang sudah meninggal cukup, ya. Ini sunnahnya. Satu, menyembelih untuk keluarganya dan disaksikan sama keluarga, disaksikan sama kaum muslimin di daerahnya. Syiar terbesar di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ya, berkorban, hadza mink, ya Allah, ini darimu. Jadi jangan sampai kita merasa kita berjasa sama Allah ketika berkorban. Enggak, kita butuh sama Allah, kan ini dari Allah, akhi. Sebagian kita mampu beli HP harganya berapa? Sampai 5 juta, ada yang 10, ada yang 15 juta, ya, ada yang kurang lebih dari itulah, ya. Kemudian sebagian kita jalan-jalan, jajan banyak untuk kurban. Anak nggak punya duit, ini gimana ceritanya? Ya tidak? Jadi orang syariat itu, orang-orang selain orang Islam, mereka punya acara korban. Orang musyrik juga punya acara korban untuk berhala mereka, ya. Nah, orang Islam itu korbannya seindah-indah korban, sebesar-besar korban, ibadah yang paling besar berkorban di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena waktunya, ya, semakin malam. Anda cukupkan sampai sini. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.